atau keyakinan yang mereka menyebut diri mereka Kristen, Yesus nggak kenal kan? Setuju nggak? Yesus itu kenal orang yang percaya sama Tuhan. Oke, ya Percaya sama jelas itu ayatnya banyak. Tapi Kristen kenal nggak sama Kristen Yesus? Kalau dibilang Yesus kenal sama Kristen, Yesus itu kan Allah yang Maha Tahu siapa yang mengikuti Yesus gitu, dibentuk dari Enggak, istilah Kristen kenal nggak? Maksudnya ada nggak di Kristen Bible itu kan Yesus? pengikut Kristen, pengikut Kristus. Kristen Iya, itu kan pengikut Kristus. di dalam Bible ada Pengikut nggak Kristus. Yesus menyatakan kenal Kristen, ada nggak? Karena dia nggak datang untuk membentuk itu. Iya, berarti lah, kenal kan apa seperti tidak? gini, kita segala Kenal apa sesuatu tidak kalau gitu kita loh. mau Pertanyaannya itu kenal apa membentuk tidak, Bu? kantor atau apa kan harus ada nama. Jadi kita itu dibentuk oleh adanya nama daripada Kristen itu karena kita pengikut Yesus, Yesus Kristus namanya. Ya, berarti Yesus nggak kenal Kristen, cuma pengikutnya menamakan dirinya Tapi Kristen. saya yakin Yesus kenal, tapi saya yakin dan percaya Yesus kenal kenal Kristen karena Datanya ada nggak datanya? ya datanya tidak ada karena di dalam Alkitab tidak menulis itu. Tetapi di dalam satu pengakuan tentang di satu negara ketika kita membangun satu organisasi kan itu pasti diakui oleh negara kan gitu tentang kayak contohnya kita agama di Indonesia tuh kan ada agama Muslim, Kristen, Katolik kayak gitu. Jadi itu cuma dibentuk oleh manusia. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita membentuk itu Tuhan tahu karena ketika orang masuk di dalam satu kekristenan, Yesus memang tidak kenal yang namanya Kristen. Tetapi ada tanda-tanda orang-orang yang percaya dan mengikut Yesus itu pasti ada gitu. Karena roh kita ketika kita mengatakan dan mengucapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan kita dibaptis di dalam Roh Kudus, maka kita satu di dalam Tuhan gitu. Jadi orang yang percaya iman sama Tuhan itu adalah orang yang paham sama Tuhan itu berarti orang yang sudah satu roh dengan Tuhan. Oke, paham. Orang yang satu roh itu siapa aja? Sekian orang yang kenal sama Tuhan. Makanya Yesus pasti tahu yang satu roh itu. Stop dulu, Bu, ya. Yang di dalam Perkembangannya begini nanti. Perkembangannya begini. Pernahkah murid-murid Yesus mengaku diri mereka sebagai Kristen di dalam Alkitab? Karena zaman dulu tidak ada bentuk zaman. Terus zaman dulu, yang mendirikan Kristen siapa? Yang mendirikan Kristen itu kan ketika manusia lah yang mendirikan itu. Ya, itu namanya siapa? Yang intinya adalah kita kenapa harus mempermasalahkan Yesus kenal Kristen, karena Yesus pun juga mengenal Muslim gitu. Yesus juga mengenal kita semua karena ketika dia menciptakan manusia, dia menciptakan semua, mengenal semua yang ada agama. Tapi siapa yang mau mengikuti Yesus itu yang, karena di dalam ada Alkitab ya, di isi Alkitab pun juga berkatakan kalau barang siapa yang mengaku namaku, oleh karena namaku aku juga akan mengaku engkau di depan Bapakku di surga. Pendiri, nama pendiri Kristen siapa berarti? Pendirian, namanya siapa? Nama pendiri Kristen itu saya nggak tahu ya, saya lupa. Tapi ada Martin Luther yang dulu waktu itu ketika dia kan ada Katolik, ada Kristen, Protestan. Jadi ya Martin Luther itu yang dia karena memprotes tentang itu temanya berbeda, tapi bukan berarti ada pemisahan antara Katolik dan Kristen ya. Itu tidak membahas itu. Tapi yang saya tahu itu Kristen Protestan itu adalah Martin Luther. Kristen Protestan yang mendirikan adalah Martin Luther. Betul? Ibunya Protestan berarti? Saya Protestan. Oke, Protestan. Yesus sendiri pernah nggak sih menyuruh murid-muridnya agar muridnya
menjadikan dia sebagai Tuhan yang disembah? Pernah? Kenapa ulang? Sorry, tadi saya fokus dari handphone saya yang satu. Gimana? Oke, gini aja, pertanyaannya lebih simpel. Yesus itu firman Tuhan kan? Yesus adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Ini enggak Bapa Allah mengakui bahwa Yesus itu firman-Nya dia? Sudah pasti, karena Allah itu sendiri adalah firman, dan firman yang menjadi manusia. Oke. Jadi, iya. Jadi Bukan kenapa kata dia Yohanes menjadi kan? manusia? Bapak Allah pernah nggak mengakui itu? Kenapa? Bapak Allah, sang Bapak yang mengutus Yesus itu pernah nggak mengakui bahwa Yesus adalah firman-Nya? Gimana Bapak mengakui? Ya karena Yesus. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu. Jadi kita tidak bisa membicarakan tentang Yesus itu siapa, Allah itu siapa sendiri, karena Yesus sudah dengan jelas menjelaskan bahwa dia itu adalah firman Allah, itu sudah menjelaskan firman itu adalah Allah itu sendiri. Coba yang menjadi saya manusia. minta data Bu di Bible bahwa Yesus mengakui dirinya sebagai firman Allah yang hidup. Ada nggak pengakuan Yesus? Saya lagi cari handphone saya yang satu karena mau buka data, tapi gimana ya? Oke, siap. Mau nyari apa Ibu? Mau nyari Al-Quran? Enggak dong. Bukan, Oh, saya kira- bukan. Nyari HP Kan, katanya Kak. tadi. Ah, Ya, gitu. Sebentar. Yesus pernah nggak mengakui dirinya sebagai sang firman yang hidup? Yesus ya. Pengakuan dari dirinya. Iya, firman itu pasti hidup. Yes, ya, firman Tuhan itu pasti hidup. Dia tidak mati. Karena kalau ketika dia mati, maka manusia itu kehilangan harapan. Karena firman itu hidup, makanya manusia punya harapan hidup. Pengharapan akan menunggu tentang Tuhan, kedatangan Tuhan, pengharapan untuk kehidupan yang kekal, gitu. Jadi Iya, firman saya itu minta data Bu. Saya minta data Yesus mengakui dirinya sang firman yang hidup. Ada nggak? Ya, bentar ya, saya buka. Yesus itu ada di Yesus adalah firman Allah yang hidup, aktif dan kekal, yang menjadi manusia, berinkarnasi untuk menyatakan diri Allah dan menyelamatkan manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Yesus disebut sebagai Logos atau firman yang ada bersama-sama Allah sejak awal, adalah Allah sendiri dan sumber hidup, serta terang itu adalah pernyataan sempurna dari Allah. Itu kan kata Yohanes Bu. Pengakuan Yesus sendiri ada nggak? Ya, itu bukan kata Yohanes. Lah itu kan tulisan Yohanes. Karena Yohanes menuliskan itu karena mereka pada saat itu kan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi mereka menuliskan segala sesuatu yang diucapkan Tuhan. Jadi Coba, di mana datanya Yesus pernah ngajari Yohanes bahwa dia firman yang hidup? Karena gini Bu, Yohanes 1 sampai 14 itu hanya ditulis oleh Yohanes loh Bu. Matius gak nulis, Markus gak nulis, Lukas gak nulis. Padahal mereka lebih tua dari Yohanes. Nah, saya minta data, Yesus pernah ngajari Yohanes bahwa dia firman yang hidup. Di mana datanya? setiap murid-murid Tuhan itu mereka punya hikmat dan tugas masing-masing gitu. Jadi di tempat dan berbeda, tapi pasti ada firman yang sama. Oleh karena itu kenapa orang bisa tulis itu ada firman yang dari Matius dengan Markus, Yohanes, itu mereka ada firman-firman yang berkaitan dengan itu gitu. Gini Bu, ini saya tampilkan data ya, saya tampilkan data saja ya. Yes.
Kalau Yesus adalah firman yang hidup, seharusnya tidak ada ayat seperti ini. Nih ya. Ini di dalam Yohanes 12 ayat 49. Coba Ibu buka Yohanes 12 ayat ke-49. Bentar ya. Berapa? Yohanes 12 ayat 49, Bu. Yohanes 12 Ayat 49. Coba dibaca, Ibu. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dia yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Nah, kalau dia memang firman, ngapain nunggu firman lagi gitu loh? Katanya dia sudah firman nih. Dia mengucapkan apa yang menjadi perwakilan Bapa. Kalau dia memang sudah firman, seharusnya dia tidak mungkin nunggu firman lagi gitu loh. Jadi begini, ketika Yesus berada di dalam dunia, ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, dia berperan sebagai anak yang diutus oleh Bapaknya yang di surga. Ini menceritakan tentang kehidupan setiap manusia. Kan kita di dalam dunia ini kan ada bapak, ada anak, ada ibu kayak gitu. Jadi Yesus datang itu dia memberikan satu contoh teladan tentang siapa dia. Bukan karena dia menceritakan tentang keluarganya dia yang di dunia, tapi menceritakan tentang kedatangannya dia yang menjadi manusia. Yang itu adalah dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi dia bagaimana menjelaskan itu kepada manusia kalau dengan secara manusia itu kalau kita memberikan segala sesuatu yang di luar dari nalar manusia, maka biasanya mereka tidak mau menerima gitu. Jadi Tuhan itu datang ke dunia itu dia memberikan sesuatu contoh sebagai manusia. Katanya dia kan firman yang hidup. Karena dia sudah firman nih, dia sudah firman. Kenapa nunggu firman lagi gitu loh? Dia kan sudah firman, seharusnya dia langsung mengajarkan apa yang dia ucapkan. Ya, karena di sini dialah ada sang firman. menunggu firman. Di sini aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa. Iya, Artinya, berarti kan katanya dia adalah firman itu. Seharusnya dia bagian artinya dari Bapa. diriku sendiri itu menceritakan tentang kemanusiaannya dia sebagai manusia. Tetapi dia sebenarnya dia menyampaikan tentang firman yang datang dari surga gitu. Firman itu yang menjadi manusia gitu. Dia punya Tuhan gak sih? Yesus punya Tuhan gak sih? Ya Yesus itu adalah kalau di dunia dia adalah manusia sebagai 100% manusia. Berarti punya Tetapi, Tuhan. Ya kalau dia di manusia dia punya Tuhan gitu. Tetapi sebenarnya dia tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa dia itu Tuhan gitu. Oh, dia punya Tuhan. Karena dia Punya sebagai manusia Tuhan. itu menjadi toladan gitu. Kalau seandainya gini, Tuhan punya Tuhan itu Bu namanya. ketika kalau dia sebagai Tuhan, sebagai Yesus itu dia mengakui sebagai Tuhan juga sendiri, artinya ada tidak secara merta dia tidak memiliki proses untuk tidak proses. Kalau seandainya contoh ya, tiba-tiba orang sulap itu kayak sulap tapi langsung jeleng kayak gitu. Itu kan manusia kan kadang-kadang tidak mau menerima hal. Tapi Yesus datang sebenarnya bisa dia melakukan segala sesuatu karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dia datang sebagai manusia untuk dia by proses. Dia harus datang titip lewat Maria di dalam Maria harus mengandung gitu, karena dia mau menceritakan bagaimana kehidupan setiap harinya manusia seperti apa gitu. Dia menjadi menjadi tauladan bagi kita gitu. Berarti yang disalib itu Tuhan berarti. Yang disalibkan itu adalah bukan Tuhan, yang disalibkan adalah manusia.
Dia Oh, manusia. sekarang gini, di mana pernah nggak ada pemimpin yang mau seorang yang mau mengikhlaskan dirinya mati buat umatnya? Itu berbicara tentang sebuah kesetiaan sebenarnya, sebuah kesetiaan seseorang yang tidak kita sebagai manusia itu agak sulit dan susah sekali mau berkorban, tetapi dia menceritakan itu tentang Ibu ngomong apa, Bu? Nggak ngerti kami. ya. Ya karena kan ini pertanyaannya Iya. jadi jauh kan, pertanyaan kalian kan jadi Ngelantur jauh. kesan, gitu. ngelantur Saya kesana kemari gitu loh, Tat. Saya nggak ngelantur tapi Pak Yusuf PI yang nggak ngerti. Karena kenapa nggak ngerti? Karena memang baik kalau ketika kita belum paham dan belum mengerti, karena apa? Karena kita belum mau menerima Yesus. Jadi apa yang kita ngomong itu kalian berbicara sesuai dengan logika kalian. Tetapi kami kalau bicara kami sudah paham dan kami tahu tujuan dan arti daripada kedatangan Tuhan sebagai Tuhan sebagai ya melalui Yesus Kristus itu sendiri gitu. Kan Oke, Bu, ya, Bu, gini ya. Di Alkitab pun juga bilang kalau kita berada di dalam Tuhan maka kita akan mengetahui tentang rahasia-rahasia apa saja yang Tuhan. Jadi secara mata rohani atau secara roh itu kami paham. Kami paham tentang Yesus gitu, siapa Yesus gitu. Karena memang secara umum dunia menolak dia, maka orang-orang yang menolak Yesus itu dia tidak akan sebenar-benarnya Yesus, sebaik-baiknya Tuhan itu di mata dunia pasti ada selalu mencari-cari kesalahan dan kekurangan-kekurangan isi Alkitab atau firman itu sendiri gitu. Jadi agak susah kalau kita menjelaskan dengan beda pemahaman yang aku getol dengan apa yang aku pahami. Oke, Bu. Bu, Ya, Bu, jangan panjang-panjang ya. Karena apa? Yang di bawah juga nunggu mau ya naik. udah itu tadi aku bilang cuma bentar doang, tapi kan tadi kan ditukar panjang tanya. Ya udah aku ladenin dulu sebentar. Ya. Ya, oke. Makasih banyak ya Pak Yusuf. Bu, ya. Pak Ustadz Pak Wafi ya. Ya. Ya, makasih banyak. Ya. Ngantuk saya, Tat. Iya. Kemana gitu pemikirannya. Saya dengerin aja dari tadi kan. Aduh, kacau. Jauh kali gitu. Ini sudah kuat, Ustaz. Halo, selamat malam. Malam, Ustaz. Malam, Bang. Silahkan open cam dulu. Open game malah ngilang. Malah kau. Aduh. Bentar ya. Malah ngilang disuruh open cam.